fardiha wa nafliha wa qiyamiha. Ada salat wajibnya, ada salat sunnahnya, ada juga qiyamul lailnya, ada salat tahajudnya. Ya, yang mungkin kalau di hari-hari yang lain kita sulit melaksanakan qiyamul lail ini. Sangat berat bagi kita untuk bangun ya di tengah malam untuk mengerjakan salat tahajud, atau bangun di akhir malam sebelum salat subuh untuk kita melaksanakan salat tahajud. Ini berat. Ataupun setelah isya mungkin ya tetap saja berat. Tapi di bulan Ramadan melaksanakan qiyamul lail ini terasa ringan. Melaksanakan salat tarawih yang kita sebut dia dengan nama salat tarawih itu sangat ringan kita rasakan. Selama hampir 1 bulan kita dengan mudah bisa melaksanakannya. Ya, dan ini salah satu bentuk keberkahan di bulan Ramadan. Kalau di luar bulan Ramadan kita laksanakan 1 rakaat saja masih bolong-bolong. Ya, banyak malam-malam yang kita tidak melaksanakan sholat witir, meskipun hanya satu rakaat, berat sekali. Tapi di dalam bulan Ramadan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan sholat tarawih ini, ya. Wa huwa ghaliban syahruz zakah. Bulan Ramadan juga bulan di mana kaum muslimin membayar zakatnya, zakatul fitri. Wa huwa syahrus shadaqah. Bulan Ramadan ini juga bulannya orang-orang bersedekah. Ya, di mana-mana hampir setiap malam di masjid-masjid menyediakan buka bersama, menyediakan buka gratis. Bahkan di beberapa masjid juga menyediakan sahur gratis. Ya. Ini kalau di hari-hari yang lain mungkin sangat jarang bisa kita temukan. Tapi di bulan Ramadan kaum muslimin begitu tergugah untuk bisa bersedekah setiap harinya, ya. Sehingga hampir setiap hari ada saja kita menemukan di masjid-masjid orang bersedekah untuk buka puasa, baik takjilnya, begitu juga makan malamnya. Ya, maka di bulan ini juga disebut dengan bulan sedekah karena mudahnya orang-orang untuk mengeluarkan hartanya untuk memberikan makan, memberikan minum untuk kaum muslimin yang lainnya. Wa huwa syahrul umrah. Bulan ini juga bulan umrah. Kalau kita lihat ya bagaimana kondisi Makkah di bulan Ramadan, itu hampir sama seperti ketika orang-orang melaksanakan haji. Sangat ramai orang mengadakan umrah ya di bulan Ramadan ini. Meskipun kalau dilihat dari segi bayaran, uang yang dikeluarkan oleh orang-orang yang pergi umrah jauh lebih besar di bulan Ramadan ini dibandingkan di luar bulan Ramadan. Tapi ya karena keberkahan bulan Ramadan, maka begitu banyak kaum muslimin yang pergi melaksanakan umrah di bulan Ramadan ini. Dan ini juga didasari karena pahala yang besar yang diraih oleh orang-orang yang umrah di bulan Ramadan. Idil umratu fihi ajruha ka ajri hajjatin ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syekh mengatakan ya, umrah di bulan Ramadan ini pahalanya sama seperti seseorang yang mengerjakan haji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sangat besar pahalanya melaksanakan umrah di bulan Ramadan ini, sehingga kaum muslimin berbondong-bondong ya, banyak sekali dari mereka yang berusaha
menjadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan mereka melaksanakan ibadah umrah. Wa huwa syahrul dzikr. Bulan Ramadan ini juga bulannya zikir. Wa huwa syahrul Quran. Bulan Al-Quran. Nah, mungkin ini kita rasakan bersama. Bagaimana kalau bulan Ramadan datang, maka bacaan-bacaan Al-Quran sangat mudah untuk kita dengarkan. Di rumah-rumah sering kita mendengar orang mengaji, membaca Al-Quran, ya. Di masjid-masjid banyak kita dengarkan orang membaca Al-Quran. Kalau di luar bulan Ramadan, hal ini sangat jarang kita temukan, ya. Dan kita pun, ya, secara pribadi di bulan Ramadan ini lebih banyak waktu yang bisa kita sisihkan untuk membaca Al-Quran. Ini salah satu keberkahan bulan Ramadan ini. Wa huwa syahrul ladzi istafahu Allahu li nafsihi. Bulan Ramadan adalah bulan yang Allah pilih untuk dirinya. Maksudnya apa? Ibadah puasa, Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji akan langsung memberikan balasannya secara pribadi. Wa ja'ala ajra hadzal shaum ilaihi subhanahu. Puasa merupakan tameng. Puasa adalah benteng pelindung kita. Dengan apa? Dengan api neraka. Ya, dengan kita banyak berpuasa, maka semakin kuat pelindung kita agar kita tidak dimasukkan ke dalam api neraka. Kulluhu rahmah. Di dalam bulan Ramadan ini banyak sekali Allah memberikan rahmatnya kepada kita. Wa kulluhu maghfirah. Di dalam bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa ta'ala banyak sekali mengampuni dosa-dosa hamba-hambanya. Wa kulluhu itqun minan nar. Di dalam bulan Ramadan juga Allah Subhanahu wa ta'ala membebaskan banyak sekali dari orang-orang yang beriman, dibebaskan dari api neraka. Fasyahrun hadza fadluhu wa ta'atun hadza ajruha. Inilah bulan yang keutamaannya sangat banyak. Tadi sudah kita sebutkan ketaatan-ketaatan yang pahalanya sangat besar. Hariyun bil muslim an yatafaqqaha fi ahkamihi. Maka sudah sepantasnya bagi kita seorang muslim untuk mempelajari hukum-hukumnya, sehingga keberadaan bulan Ramadan ini memberikan manfaat untuk kita, ya, sehingga kita hidup di bulan Ramadan ini tidak sama dengan kehidupan kita di luar bulan Ramadan. Wa antaqaitu min hadhihi al-ahkam kama dzakartu 10 masail. Syekh mengatakan, saya menulis di dalam risalah ini, di dalam tulisan ini ada 10 permasalahan. Ra'aitu anna hadhihi al-masail hiya ahammu ma yahtajul muslim ila ma'rifatihi. Yang mana saya melihat 10 permasalahan ini merupakan permasalahan yang terpenting yang dibutuhkan oleh seorang muslim. Al-mas'alatul ula, permasalahan yang pertama, hiya dukhulus syahr, yaitu masalah masuknya bulan Ramadan. Bagaimana kita mengetahui bulan Ramadan itu sudah masuk? Wa dukhulus syahr lahu tariqan. Beliau mengatakan bulan Ramadan masuk, ya, ini bisa kita ketahui dengan 2 cara. Imma ru'yatul hilal. Yang pertama dengan cara kita melihat hilal, ya, dengan cara kita melihat hilal. Wa imma ikmalu Sya'ban 30 yawman.
Apabila hilal tidak terlihat, maka cara yang kedua adalah kita menyempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Amma ru'yatuhu bi an yarahul muslim binafsihi. Yang pertama yaitu dengan cara kita melihat hilal di malam ke-30, ya, ketika bulan Sya'ban sudah 29 hari, maka di malam 30 orang-orang yang beriman berusaha melihat hilal. Namun alhamdulillah sekarang kita sudah difasilitasi oleh pemerintah kita, yang mana pemerintah punya tim yang disebar di beberapa tempat di Indonesia ini untuk melihat hilal. Ya, maka bisa kita cukupkan dengan kita menunggu dari pemerintah ini, ya. Nah, apabila tim yang dikirim oleh pemerintah ini ada yang melihat hilal, maka itu sudah menandakan bahwasanya bulan Ramadan itu sudah masuk. Ya, besoknya kita sudah wajib berpuasa. Amma ru'yatuhu bi an yarahul muslim bi nafsihi. Dengan cara seorang muslim berusaha melihat hilal. Ini kalau dia punya kemampuan, punya ilmu, ya, tentang melihat hilal, maka dia boleh untuk melihat hilal tersebut. Aw yukhbaru min thiqatin bi ru'yatihi. Atau kita dikabarkan